Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Frans Apriliadi. Saya harap teman-teman di sini tetap optimis dan tetap semangat dalam belajar, khususnya dalam memahami soal-soal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas suatu materi yang berbeda, yaitu tentang soal-soal AGCU atau yang kita kenal dengan istilah Academic General Check-up yang dikembangkan oleh lembaga EduPrime untuk menguji kesiapan kita dalam menghadapi tes-tes kebahasaan ataupun tes-tes tertentu yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama, dan tentunya soal ini berkenaan dengan soal bahasa Indonesia ya. Nah, silakan dibaca dahulu teks bacaannya. Ya, soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang mengandung unsur deskripsi umum adalah apakah A, B, C, atau D. Ya, jika kita analisis pertanyaannya ini, sebenarnya soal nomor 1 ini kita tidak perlu membaca teks yang sifatnya panjang, karena pertanyaannya itu sudah mengarah pada pertanyaan yang tanpa perlu membaca sebuah teks ya. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi dan menganalisis opsi jawabannya. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang mengandung unsur deskripsi umum. Otomatis tinggal kita cari opsi jawaban mana yang mengandung informasi deskripsi umum tadi. Dan biasanya deskripsi umum ini ditandai dengan penggunaan kata-kata penanda istilah ataupun penanda definisi umum. Contohnya, penggunaan kata merupakan, penggunaan kata adalah, ialah, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita cari kata-kata yang menggunakan kata-kata penanda definisi. Satu-satunya jawaban yang mengarah pada penggunaan kata-kata penanda definisi yaitu option A ya. Reog merupakan, nah di sini ada kata merupakan, kesenian budaya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, kesenian tersebut dikenal dengan nama Reog Ponorogo. Nah, jika kita analisis secara tidak langsung kalimatnya, ini juga mengarah pada deskripsi umum tentang reog itu sendiri. Bagaimana dengan yang B, C, dan D? Yang B ini bukan merupakan deskripsi umum, akan tetapi ini merupakan deskripsi lanjutan atau deskripsi penjelas dari reog tadi atau dari kalimat sebelumnya tadi. Yang C juga sama, ini bukan merupakan deskripsi umum, tetapi deskripsi penjelas. Yang D juga sama ya, juga merupakan definisi penjelas. Satu-satunya jawaban yang mengarah pada deskripsi umum adalah yang A. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 1. Jadi kita tidak perlu membaca teks yang sifatnya panjang ini, kita sebenarnya bisa tahu bahwa pertanyaan ini sudah mengarah pada soal-soal yang tanpa perlu membaca teks sebelumnya. Berikutnya, soal nomor 2. Teksnya juga hampir sama, dan pertanyaannya adalah teks deskripsi tersebut, maksudnya teks deskripsi di atas, dapat diringkas menjadi yang lebih singkat. Nah, dari keempat jawaban ini, manakah ringkasan yang paling sesuai? Nah, jadi yang ditanyakan adalah ringkasan ya. Di sini kata ringkasan. Jadi ringkasan atau dapat kita kenal juga dengan istilah rangkuman. Jadi ada aturannya ya ketika kita membuat sebuah ringkasan. Dan ringkasan itu harus memuat hampir semua dari teks bacaan. Misalkan di teks bacaan ini ada bagian deskripsi umumnya. Kemudian ada juga bagian deskripsi penjelasnya. Nah, maka ringkasan itu juga harus memuat hal itu. Nah, dari keempat jawaban ini, manakah yang memuat ataupun mencakup semua bagian dari teks bacaan? Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu terletak pada bagian C ya. Nah, mari kita analisis. Yang A. Yang A ini kurang tepat. Kenapa? Di sini disebutkan reog merupakan kesenian budaya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ponorogo merupakan kota asal seni reog tersebut.
gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gamblang. Nah, ini belum menyampaikan suatu ringkasan yang tepat dari teks bacaan di atas. Ada beberapa unsur yang tidak disebutkan pada bagian ringkasan ini, jadi kurang tepat. Kemudian yang B ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini langsung menyebutkan ada 5 versi cerita mengenai asal-usul reog dan warok ya. Sementara belum ada penjelasan pada bagian sebelumnya tentang apa itu reog, asal-usul reog itu dari kota mana dan lain sebagainya. Itu belum ada. Jadi kurang tepat. Yang D ini juga kurang tepat. Hampir sama seperti yang option B atau A tadi. Dia langsung menjelaskan tentang kota Ponorogo yang dihiasi oleh sosok warok dan gamblang, ya kan? Kemudian dia menyebutkan reog adalah salah satu budaya dari Indonesia yang masih sangat kental, tanpa menjelaskan definisi dari reog itu apa. Itu belum ada. Sementara yang C, nah di sini disebutkan reog merupakan kesenian dari kota Ponorogo, Jawa Timur. Disebutkan. Berarti reog itu merupakan salah satu kesenian dari daerah Jawa Timur. Kemudian dijelaskan juga pada kalimat berikutnya, ada 5 versi cerita tentang reog tadi, tentang asal-usul reog, ya kan? Kemudian cerita yang paling terkenal itu apa? Yaitu cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Nah, jadi pembukanya ada, penjelasannya juga ada, dan inti yang menarik juga ada di situ. Jadi satu-satunya jawaban yang paling sesuai dan paling mencakupi semua informasi dari teks bacaan itu adalah yang C. Jadi seperti itu. Jadi kalau teks bacaannya ada struktur-strukturnya, maka ringkasan yang kita pilih ataupun yang kita buat itu juga harus melingkupi struktur-strukturnya tadi juga. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 2. Berikutnya ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga ada potongan teks bacaan, di mana pertanyaannya itu adalah teks tersebut membahas tentang apa. Jadi kalian harus membaca dengan teliti dan mengidentifikasi teks bacaan tersebut membicarakan tentang apa. Jadi isinya itu tentang apa. Itu yang ditanyakan untuk soal nomor 3 ini. Coba kita baca. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Penawaran ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan jaminan bahwa gunung setinggi 2.329 meter dari permukaan laut tersebut aman dikunjungi meskipun berstatus siaga. Wisatawan dapat menikmati pemandangan eksotis Gunung Bromo dari jauh. Penawaran paket wisata ini termasuk kegiatan menikmati hasil panen dan keindahan matahari terbit. Ya. Nah, jika ditanyakan tentang isi ataupun apa yang dibahas dari teks tersebut, maka kita harus menentukan dahulu gagasan utamanya apa. Nah, di sini yang topik yang paling utama yang dibahas adalah tentang paket wisata ya, penawaran paket wisata di Gunung Bromo. Ya, di daerah Probolinggo. Kemudian pada kalimat berikutnya juga ada informasi yang mendukung tentang penawaran paket wisata itu, ya kan? Kemudian juga pada kalimat ketiga di mana paket wisata itu ditawarkan tentang pemandangan eksotis dari Gunung Bromo dari jauh. Kemudian juga ada penawaran paket wisata ini sudah termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung tentang pariwisata di Gunung Bromo, yaitu wisatawan dapat menikmati hasil panen dan keindahan matahari terbit. Secara tidak langsung, potongan teks ini membicarakan tentang penawaran paket erupsi di Gunung Bromo, ya kan? Otomatis jawabannya adalah yang B, ya kan? Yang A ini salah karena di sini tidak membicarakan tentang keindahan Gunung Bromo secara tidak langsung. Kemudian yang C juga salah, di mana di sini juga tidak menjelaskan tentang kegiatan ataupun usaha untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Gunung Bromo. Kemudian yang D ini juga salah karena tidak menjelaskan secara implisit ataupun eksplisit
tentang eksotisnya Gunung Bromo itu sendiri. Dan yang paling tepat itu adalah yang B, berkenaan dengan penawaran paket wisata erupsi yang ada di Gunung Bromo. Nah, secara tidak langsung option A, C, dan D ini juga sudah include ke dalam paket wisata erupsi Gunung Bromo tadi. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kalian itu diminta untuk mengidentifikasi serta memperbaiki penggunaan kalimat dari potongan teks ini menjadi kalimat yang lebih baik. Nah, di potongan teks ini disebutkan ada berbagai macam jenis hamster yang memang sangat terkenal sekali di kalangan pecinta binatang. Di antaranya ialah hamster winter white, hamster Zangaria, hamster Cricatulus barabensis, dan masih banyak lagi jenis hamster yang lainnya. Nah, secara tidak langsung kalimat ini ada penggunaan kata-kata yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif. Mari kita analisis. Nah, di sini ada penggunaan kata sangat, ya kan? Kemudian ada penggunaan kata sekali. Secara tidak langsung kedua kata ini menyebabkan kalimat ini menjadi kalimat yang tidak efektif. Untuk mengubahnya menjadi kalimat yang efektif, maka salah satu kata ini harus dihilangkan. Jika ingin menggunakan kata sangat, maka kata sekalinya dihilangkan. Jadi misalkan seperti ini, yang memang sangat terkenal di kalangan pecinta binatang. Jadi seperti itu. Atau jika ingin menggunakan kata sekali, sangatnya dihilangkan. Misalkan kalimatnya seperti ini. Ada berbagai macam jenis hamster yang memang terkenal sekali di kalangan pecinta binatang. Jadi seperti itu. Nah, mari kita analisis jawabannya. Manakah penggunaan kalimat yang paling tepat? Jadi penggunaan yang paling tepat adalah yang B. Jadi seperti itu. Kalau yang A ini jelas salah, karena di sini masih ada pengulangan dan penggunaan kata sangat dan sekali. Kemudian ada penambahan kata orang-orang. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang C ini juga salah. Di sini juga ada penggunaan kata sangat dan sekali. Kemudian ada juga penambahan kata orang-orang. Ya kan? Jadi salah. Yang D ini juga salah. Nah, di yang D ini ada penggunaan kata sangat dan sekali juga, dan ada penambahan kata orang-orang juga. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang paling sesuai dan kalimatnya itu dapat dikategorikan sebagai kalimat yang efektif itu adalah yang B. Berikutnya ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini hampir sama seperti soal nomor 1 ya. Kita bisa langsung menjawab pertanyaannya tanpa harus membaca teks bacaan sebelumnya ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah paragraf di atas dikategorikan sebagai teks deskripsi karena. Nah, di sini berarti kita kan diminta untuk menentukan ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bahwa teks deskripsi itu adalah suatu teks yang mencoba menggambarkan ataupun menyampaikan informasi secara detail atau terperinci. Nah, di sini dari 4 jawaban ini manakah yang mengindikasikan tentang deskripsi ataupun ciri-ciri dari teks deskripsi? Maka jawabannya adalah yang B, ya kan? Nah, di sini ada kata terperinci, ya. Menggambarkan suatu kawasan dengan terperinci. Nah, ini merupakan definisi ataupun ciri-ciri dari teks deskripsi. Jadi seperti itu. Kita dapat langsung mengidentifikasi. Ternyata pertanyaannya ini bisa langsung kita jawab tanpa membaca teks sebelumnya. Beralih ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini kalian diminta untuk menentukan struktur dari teks cerita fantasi. Pertanyaannya, kutipan cerita berikut yang merupakan struktur resolusi. Ya, di sini struktur resolusi dari cerita fantasi adalah apakah A, B, C, atau D. Apa itu resolusi? Resolusi itu merupakan salah satu struktur dari cerita fantasi di mana resolusi itu merupakan penggambaran suatu cerita di mana konfliknya itu sudah mulai mereda.
Jadi ceritanya itu sudah memunculkan suatu solusi. Jadi misalkan ada konflik dan konfliknya itu sudah sampai puncak atau klimaksnya dan klimaksnya itu sudah menemukan solusi ataupun penyelesaian masalah, maka itulah yang dikatakan sebagai resolusi. Nah, dari keempat jawaban ini manakah jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mari kita analisis yang A. Kenapa yang A ini salah? Yang A ini disebutkan 3 rumah bergaya kerucut menyambut mamaku. Ketika aku memandang satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu yang membedakan ketiga rumah itu, yaitu berwarna pintunya. Yaitu warna pintunya, ya. Nah, ini bukan merupakan bagian dari resolusi, akan tetapi dapat kita kategorikan sebagai bagian dari orientasi, ya. Dapat kita katakan seperti itu. Jadi yang A ini kurang tepat. Bagaimana yang B? Yang B ini merupakan jawabannya, ya. Coba kita analisis. Yang B ini menyebutkan Pak Raden mengambil cangkul yang ada di sampingnya dan mengarahkan kepada harimau itu. Lalu tembuslah cangkul itu di perut harimau. Kemudian harimau itu pun mati. Setelah berhasil membunuh harimau itu, Pak Raden mengangkat bayi itu dan membawanya pulang bersamanya untuk diurus dan diangkat menjadi anaknya. Nah, di sini kan dapat kita indikasikan bahwa konfliknya itu bermula ketika Pak Raden menemukan sebuah bayi, menemukan seorang bayi di sebuah hutan, katakanlah seperti itu. Dan di dekat bayi itu ada harimau yang siap untuk memakannya. Nah, dan Pak Raden segera membantu bayi tersebut dengan cara menebaskan cangkul yang dimilikinya itu kepada si harimau tadi, sehingga harimau itu mati. Dan itu kan merupakan suatu cerita yang mengarah pada penyelesaian suatu konflik, ya kan? Dan Pak Raden segera mengambil bayi itu dan membawa pulang bersamanya. Dan itu dapat kita kategorikan sebagai bagian dari resolusi sebuah cerita. Jadi yang B ini tepat, ya. Bagaimana yang C? Yang C ini salah. Yang C ini disebutkan alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenai tempat itu. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan cahaya kehijauan. Ini juga bukan merupakan bagian dari resolusi, akan tetapi dapat mengarah pada bagian orientasi atau pengenalan suatu tokoh atau pengenalan suatu cerita. Bisa seperti itu. Yang D juga salah. Yang D disebutkan pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya karena korban berjatuhan di pihak mereka karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan serigala kembali mengatur siasat pada posisi menyerang. Ini lebih mengarah pada bagian komplikasi atau munculnya suatu masalah yang akan mengarah pada klimaks suatu cerita. Ya, jadi satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini yang ditanyakan adalah paragraf tersebut merupakan bagian apa? Jadi kalian diminta untuk menentukan struktur dari paragraf di atas. Itu termasuk apakah? Itu termasuk bagian struktur yang mana? Apakah orientasi, evaluasi, resolusi, atau komplikasi? Ya, coba kita baca dulu. Ulang tahun ayah tinggal 3 hari lagi. Namun, Dinda belum menemukan apa yang cocok buat ayah. Banu, sepatu, atau parfum. Mungkin ini maksudnya baju ya, kalau yang di sini ya. Baju, sepatu, atau parfum ya. Pikirnya, kalau baju setahun yang lalu Kak Arin sudah memberikan hadiah bagus. Waktu itu ayah tampak terkejut dan gembira, sebab baju itu dijahit dan didesain sendiri oleh Kak Arin. Sementara Dinda tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Jika sepatu, ayah punya koleksi yang cukup banyak. Kalau parfum, terlalu mahal harga parfum kesukaan ayah. Padahal saat usia ayah genap 40 tahun, Dinda ingin sekali memberikan kado istimewa. Kado yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kita analisis potongan teks ini lebih mengarah kepada bagian komplikasi ya.
munculnya suatu permasalahan di mana Dinda ini galau. Dia sebenarnya ingin memberikan suatu hadiah kepada ayahnya, tetapi dia belum menemukan hadiah yang cocok untuk ayahnya itu. Sementara saudara-saudaranya sudah mempersiapkan hadiah ataupun kado untuk ayahnya. Kalau orientasi ini lebih mengarah kepada pengenalan suatu cerita, siapa tokohnya, kemudian bagaimana setting tempatnya, dan lain sebagainya. Kalau evaluasi ini merupakan bagian dari akhir sebuah cerita. Jadi ceritanya itu mau kemana, pesannya apa, dan lain seterusnya. Resolusi ini merupakan suatu masalah atau konflik, kemudian konfliknya itu sudah menemukan solusinya. Sementara di teks bacaan ini belum ada solusi ataupun hadiah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Dinda untuk diberikan kepada ayahnya. Itu belum ada. Jadi satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah komplikasi. Berikutnya ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini pertanyaannya adalah penggalan cerita tersebut merupakan bagian. Nah ini sama seperti soal nomor 7 tadi ya. Dia masuk kemana? Apakah abstraksi, orientasi, komplikasi, atau evaluasi? Ya, kita baca dulu potongan teksnya. Paman Abu Usman bukanlah pamanku. Ia tukang cukur dan tabib kota Aromala. Sejak kami mencintai dan memanggilnya dengan sebutan paman, sebagai penghargaan dan rasa hormat, ia siap membantu orang-orang menyelesaikan permasalahannya. Nah, potongan teks ini lebih mengarah kemana? Apakah abstraksi, orientasi, komplikasi, atau evaluasi? Jawabannya adalah B ya, orientasi. Karena di sini lebih menjelaskan tentang sosok Paman Abu Usman tadi ya. Itu sosoknya seperti apa? Ternyata dia itu merupakan seorang tukang cukur ya. Dan tabib dari kota Aromala. Jadi seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah orientasi. Selanjutnya ke soal nomor 9. Nah ini hampir sama ya. Kalian diminta untuk menentukan paragraf tersebut termasuk ke dalam tema kah? Atau penokohan kah? Gaya bahasa atau alur? Jadi dibaca dahulu ya potongan teksnya. Jadi potongan teksnya itu menyebutkan, setelah mendengar cerita itu, Kuku merasa iba kepada Landa. Kuku berusaha menghibur Landa. Dia juga mengundang Landa ke pesta di rumahnya. Landa senang mendapatkan undangan itu. Keesokan harinya, Landa datang ke rumah Kuku. Dengan senang hati dan gembira, dia menuju ke rumah Kuku. Setelah sampai di rumah Kuku, ternyata sudah banyak binatang lain yang hadir dalam pesta tersebut, termasuk rusa, kijang, dan kancil. Nah, kira-kira soal nomor 9 ini jawabannya apa? Jadi soal nomor 9 ini jawabannya adalah B ya, penokohan. Kenapa penokohan? Karena sebagian besar dalam potongan teks bacaan ini banyak menyebutkan tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Kalau tema kurang tepat ya, kalau tema itu kita harus membaca secara keseluruhan sebuah cerita. Sementara pada bagian ini hanya menyebutkan potongan dari sebuah cerita. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Jadi yang A itu kurang tepat. Yang C, kalau gaya bahasa ini juga kurang tepat. Karena kalau gaya bahasa pasti harus menyebutkan bahasa-bahasa yang sifatnya itu sedikit berbeda. Mungkin penggunaan bahasa daerah, penggunaan bahasa gaul, penggunaan bahasa sehari-hari, atau lain sebagainya. Atau penggunaan bahasa yang sifatnya itu bahasa jadul atau bahasa zaman dahulu. Kalau D, alur ini juga kurang tepat. Kalau alur kita harus membaca secara keseluruhan sebuah cerita. Sementara di sini hanya menyebutkan potongannya saja ya. Jadi satu-satunya jawaban yang paling mendekati itu adalah yang B, penokohan. Selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10 ini kalian diminta untuk mengidentifikasi manakah dari keempat pertanyaan ini yang jawabannya itu tidak ada pada potongan teks di atas. Ya. Jadi soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang D ya. Yang D ini tidak ada jawabannya di atas. Mari kita analisis. Yang A ini salah. Kenapa salah? Karena jawabannya ada ya. Pertanyaannya, kapan Candi Borobudur dibangun? Ada kan jawabannya?
yaitu pada abad ke-19. Yang B ini juga salah karena jawabannya juga ada. Oleh dinasti apakah Candi Borobudur dibangun? Yaitu oleh dinasti Syailendra. Ya kan? Yang C ini juga salah. Kenapa salah? Jawabannya juga ada. Bagaimanakah konstruksi bangunan Candi Borobudur dibangun? Jawabannya di sini ya. Konstruksinya mendapat pengaruh dari arsitektur Gupita India. Ya kan? Sementara yang D jawabannya tidak ada. Karena di sini yang ditanyakan, mengapa Candi Borobudur dibangun di atas bukit setinggi 46 meter? Kalau mengapa pasti membutuhkan sebuah alasan, ya kan? Sementara di sini tidak disebutkan informasi yang detail yang dapat digunakan sebagai alasan kenapa Candi Borobudur itu dibangun di bukit setinggi 46 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 ini pertanyaannya, gagasan paragraf pertama adalah, karena di sini yang ditanyakan gagasan paragraf pertama, otomatis kalian fokus aja pada paragraf pertamanya ya. Tetapi di sini semuanya adalah satu paragraf ya. Jadi ini mungkin paragraf pertamanya. Ya. Gagasan paragraf pertama adalah apakah A, B, C atau D? Jawabannya adalah yang C ya, Candi Borobudur. Nah, di sini Candi Borobudur. Jadi Borobudur atau Candi Borobudur itu adalah candi Hindu-Buddha. Kemudian diperjelas lagi pada kalimat-kalimat berikutnya. Mulai dari kapan candi itu dibangun, siapa yang buat candi itu terletak di mana, bagaimana arsitekturnya, bagaimana konstruksinya, dan lain sebagainya. Jadi yang dibicarakan di situ adalah Candi Borobudur. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 12. Soal nomor 12 pertanyaannya adalah, unsur yang dominan dalam teks narasi tersebut adalah apakah sudut pandang, amanat, alur, atau tema? Ya. Jawabannya adalah A, sudut pandang. Kenapa sudut pandang? Nah, jika kita perhatikan dan kita baca, potongan teks ini menggunakan sudut pandang keberapa? Sudut pandang orang ketiga ya. Apa itu sudut pandang? Jadi sudut pandang itu merupakan posisi penulis di dalam sebuah cerita atau cara penulis menampilkan dirinya di dalam sebuah cerita. Dia bisa menjadi tokoh utama, dia bisa menjadi orang ketiga yang serba tahu, dan lain sebagainya. Nah, sementara di sini ini lebih mengarah penggunaan sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan ciri-cirinya ditandai dengan penggunaan kata dia atau penggunaan kata ia. Ada nggak di sini? Ada kan? Iya, ya kan? Kemudian ada kata iya, ya kan? Dan bisa juga penggunaan kata ataupun nama orang ya. Di sini digunakan kata ataupun nama Pak Yono. Kemudian ada penggunaan kata Pak Yono lagi, Pak Yono, dan seterusnya. Nah, kalau amanat pada potongan ini tidak menyebutkan amanat apa yang ingin disampaikan. Jadi amanat salah. Alur juga salah. Kenapa? Karena alur itu kita harus membaca keseluruhan isi teks. Mungkin ada kelanjutan atau ada potongan teks sebelumnya dari potongan teks bacaan ini. Dan kita harus membaca secara keseluruhan untuk menentukan alur ceritanya. Yang D juga salah. Sama seperti yang C tadi, kita perlu membaca secara keseluruhan potongan teks ataupun teks secara keseluruhan untuk menentukan tema dari sebuah teks bacaan. Jadi seperti itu. Otomatis jawaban yang paling mendekati adalah yang A. Selanjutnya nomor 13. Soal nomor 13 ini yang ditanyakan adalah gagasan pokok paragraf tersebut adalah apakah punahnya banyak spesies, apakah eksploitasi oleh manusia, ataukah perdagangan makhluk hidup, atau penambangan pohon secara besar-besaran. Coba kita baca dulu potongan teksnya.
Eksploitasi spesies binatang dan tumbuhan adalah salah satu penyebab utama kepunahan. Perburuan, baik yang dilakukan untuk perdagangan, konsumsi, maupun melindungi pertanian, juga mengakibatkan punahnya banyak spesies dan membahayakan kehidupan lebih dari 20 spesies mamalia saat ini. Penebangan pohon secara besar-besaran telah memusnahkan hutan. Industri penangkapan ikan menghabiskan 2/3 cadangan ikan. Setelah obat-obatan dan senjata, perdagangan makhluk hidup adalah paling menguntungkan. Nah, jadi gagasan pokoknya apa? Jadi nomor 13 ini jawabannya adalah yang A ya. Punahnya banyak spesies. Ya. Nah, kalau yang B ini salah karena di sini lebih menekankan pada manusia, sementara potongan teks juga ada binatangnya. Yang C ini juga salah. Di sini tidak membicarakan tentang perdagangan makhluk hidup, akan tetapi lebih mengarah kepada eksploitasi spesies binatang dan lain sebagainya. Yang D ini juga salah karena di sini tidak membicarakan tentang penebangan pohon secara besar-besaran, akan tetapi membicarakan tentang punahnya spesies binatang dan punahnya spesies tumbuhan akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian kita beralih ke soal nomor 14. Soal nomor 14 ini jawabannya apa? Yang ditanyakan adalah kalimat utama teks deskripsi tersebut terdapat pada kalimat. Di sini dapat kita langsung menerka ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Coba kita perhatikan. Rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka ragam. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap dengan ikan-ikan kecil berwarna oranye di atasnya. Luar biasa indah seperti lukisan dengan warna yang kontras. Tidak ketinggalan koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat dan krem sungguh mirip jamur sesungguhnya. Nah, jika kita perhatikan, di sini yang dibicarakan tentang rangkaian koral di Laut Karimun Jawa, ya kan? Ini merupakan kalimat utamanya. Sementara kalimat berikutnya ini memperjelas kalimat sebelumnya tadi. Dan biasanya kalimat penjelas itu terdapat kata-kata yang mengalami pengulangan. Dan kata yang diulangi itu sama ya. Misalkan, jika di kalimat pertama ada penggunaan kata koral, maka di kalimat keduanya juga ada koral, ya kan? Diulangi lagi. Kemudian ada juga di kalimat selanjutnya koral-koral itu, ya kan? Kemudian ada lagi koral, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan kalimat ataupun penjabaran secara lebih lanjut dari kalimat sebelumnya tadi. Rangkaian koralnya itu seperti apa, ya kan? Kalau kalimat kedua ini menjelaskan tentang bentuk dari koral, ya kan? Kemudian ada juga tentang keindahan dari koral-koral itu dan seterusnya. Nah, secara tidak langsung, kalimat utamanya itu terletak pada awal paragraf. Jadi jawabannya adalah A. Soal terakhir, pertanyaannya adalah, paragraf di atas merupakan bagian. Nah, kalian perlu baca juga potongan teksnya tersebut. Potongan teksnya berbunyi, kakek lalu mengantarku ke kota. Aku dan kakek baru tiba di villa sore hari. Aku segera menemui Bunga. Bunga, aku meminta maaf atas kejadian tadi sore, kataku sambil tertunduk. Aku bisa merasakan Bunga menatapku dengan tajam. Karena itu, sebagai tanda permintaanku yang tulus, aku membotaki kepalaku, kataku sambil melepas topi. Maafkan aku ya, kataku memalas. Tiba-tiba Bunga tertawa lepas sambil berkata, hahaha, lucu, kamu lucu sekali. Aku lega, ternyata Bunga memaafkan aku. Nah, secara tidak langsung, potongan teks di atas itu merupakan bagian apa? Apakah resolusi, orientasi, komplikasi, atau koda? Jawabannya adalah A ya, resolusi. Di mana di sini menceritakan tentang tokoh aku
yang lega dan menemukan jawaban, ternyata si bunga ini tidak marah kepada dirinya. Jadi dia sudah menemukan jawabannya, sudah menemukan solusinya. Kalau orientasi ini lebih mengarah kepada pengenalan suatu tokoh atau pengenalan awal sebuah cerita. Sementara teks bacaan tidak mengarah kepada hal itu. Yang C, komplikasi ini mulai munculnya konflik. Tapi di potongan bacaan ini tidak menyebutkan adanya konflik ya, atau munculnya suatu konflik. Kalau D ini koda. Koda itu merupakan pesan yang ingin disampaikan dalam suatu cerita. Di sini tidak ada. Jadi satu-satunya jawaban yang paling mendekati adalah A, resolusi. Ya, jadi itulah penjelasan singkat terkait dengan soal-soal AGCU. Jika ada kesalahan dalam pembahasan ini, saya mohon maaf dan teman-teman bisa menyampaikan pembenarannya pada kolom komentar pada video ini. Saya rasa cukup pembahasan pada video kali ini dan kita ketemu lagi pada video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.